hei yang merasa mengaku anak Adam, bapak kalian itu dulu ada di surga. Aku turunkan dia ke bumi. Tujuan misinya itu satu. Tunduk pada perintah saya, kata Allah. Dan ingat, di dunia itu kalian sementara. Untuk menghentikan kita dari kesibukan kita untuk mencintai dunia, ingat mati. Kalau kita sadar bahwasanya kita akan mati, hilang kita kecintaan terhadap dunia. Nah, dengan ayat ini kita sadar bahwasanya Allah sudah menceritakan kepada kita, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Adam, aku turunkan kamu bersama istrimu, nanti kamu akan punya anak keturunan banyak. Tapi ingat ya, kamu di sana tidak lama. Suatu saat kamu harus kembali lagi ke tempatmu, yaitu surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata beliau bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, Allah menciptakan Adam dalam bentuknya setinggi 60 hasta. Ini hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi tingginya Nabi Adam itu 60 hasta. Sehasta itu gimana? Ke sini Pak ya. Ke sini. Berarti ukuran Nabi Adam itu 60 kali ini. Nah, ini nanti boleh diukur kira-kira panjangnya berapa. Nah, itu tingginya Nabi Adam. Setelah menciptakannya, Allah berkata, pergilah dan ucapkanlah salam kepada kelompok itu, yaitu beberapa malaikat yang sedang duduk. Setelah Nabi Adam tercipta, kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Adam, Adam, silakan kamu pergi ke kelompok itu. Maksudnya kelompok malaikat disuruh bilang salam. Kemudian, dan dengarkanlah apa jawaban mereka, karena itulah ucapan selamat untukmu dan keturunanmu. Lalu Adam pergi menghampiri, mengucapkan, semoga keselamatan menyertai kalian. Dijawab, semoga keselamatan dan rahmat Allah menyertai kalian. Jadi sama, dijawab juga. Mereka menambahkan rahmat Allah, setiap orang yang memasuki surga itu seperti bentuk Adam yang tingginya 60 hasta. Jadi nanti ketika kita masuk surga, itu tingginya 60 hasta. Jadi jangan khawatir. Yang kecil-kecil misalnya, insya Allah nanti tinggi 60 hasta. Seluruh makhluk setelah Adam terus berkurang tingginya sampai sekarang. Nah, cuman kalau sekarang tingginya semakin berkurang, semakin berkurang. Tapi nanti ketika di surga 60 hasta. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di neraka saya kurang minat untuk memang enggak mau ke sana saya gitu. Enggak minat saya. Jadi kalau ada misalnya tes CPNS misalnya sama tes masuk penjara, saya tidak minat kalau masuk penjara itu. Lebih baik CPNS-nya. Kalau masuk penjara akan dihukum kan. Tapi kalau jadi pegawainya minat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, wa kadzdzabu biayatina, dan mereka mendustakan terhadap ayat-ayat kami. Ulaika ashabun nar, mereka itu adalah para penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka adalah di dalamnya orang-orang yang kekal. Perhatikan di sini ayat yang ke-38. Allah ceritakan ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, Allah pesankan kan di ayat yang sebelumnya, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Adam, kuturunkan kamu ke dunia bersama anak keturunanmu nanti, tapi kau akan sebentar hidup di dunia. Nah, ini kalau kita sadar dengan ayat ini, Pak, ingat. Untuk menghentikan kita dari kesibukan kita untuk mencintai dunia, ingat mati, Pak. Kalau kita sadar bahwasanya kita akan mati, hilang kita kecintaan terhadap dunia. Begitupun sebaliknya, kalau kita cinta terhadap dunia, maka justru kita akan takut mati. Nah, dengan ayat ini kita sadar bahwasanya Allah sudah menceritakan kepada kita, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Adam, aku turunkan kamu bersama istrimu, nanti kamu akan punya anak keturunan banyak. Tapi ingat ya, kamu di sana tidak lama. Suatu saat kamu harus kembali lagi ke tempatmu, yaitu surga. Makanya nanti di ayat lain ditemukan, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak cucu Adam. Di situ disebutkan ya bani Adam. Tidak disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, tidak disebutkan ya ayyuhan nas. Tapi ya bani Adam.
Jadi untuk mengulang kepada kita, hei yang merasa mengaku anak Adam, bapak kalian itu dulu ada di surga. Aku turunkan dia ke bumi, tujuan misinya itu satu, tunduk pada perintah saya, kata Allah, dan ingat, di dunia itu kalian sementara. Maka Allah tegaskan, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum. Jangan sampai kalian tertipu kedua kalinya sebagaimana setan menipu bapak kalian dan ibu kalian di surga sehingga mereka dikeluarkan darinya. Nah, ini jangan terulang kembali. Kemudian dilanjutkan, orang yang akan bahagia hidup di dunia apabila orang yang akan selamat dari tipu daya setan, orang yang akan selamat dari tipu daya iblis laknatullah alaih adalah orang yang mendekati dirinya tabi'ah namanya. Tabi'ah itu mengikuti pedomannya. Makanya di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, kunnah bitu minha jami'a. Turunlah kalian semua, ihbitu semuanya, kalian jami'a semua, fa imma ya'tiyannakum minni, apabila sudah datang dariku, kata Allah, kepada kalian hudan, yaitu petunjuk. Nah, orang yang mendekati pada petunjuk ini, faman tabi'ah, barang siapa yang mengikuti petunjuk ini, yang kata Allah ke timur, ke timur, yang katanya Allah ke selatan, ke selatan. Perhatikan, Pak. Ketika Allah memerintahkan hambanya, itu jangan terlalu rewel. Kalau sudah kata Allah ini, ya sudah, lakukan saja. Begitupun yang Nabi Musa alaihissalam, ketika sudah dikepung oleh Fir'aun laknatullah alaih, perhatikan. Ini sudah pernah saya ceritakan, tapi saya tegaskan ulang. Saya sempurnakan kisah ini. Fir'aun laknatullah alaih, nah, boleh dibuka di Quran surah Yunus. Yunus ayat 90. Baik. Sebelum Fir'aun ini ditenggelamkan di Laut Merah yang sering kita dengar kisahnya, surah Yunus ini surah yang ke-10, surah yang ke-10, juz yang ke-11 ayat 90. Nah, baik. Tenggelamkan oleh Allah, Allah datangkan 3 mukjizat. Sebelumnya Allah datangkan 2 mukjizat. Perhatikan. Pertama, Allah jadikan tongkatnya Nabi Musa menjadi ular. Sehingga para penyihir waktu itu banyak beriman kepada Tuhannya Musa alaihissalam, yaitu beriman kepada Allah, gara-gara melihat tongkatnya Nabi Musa berubah jadi ular. Tongkatnya tukang sihir itu hanya sihir tipuan mata, Pak. Jadi bendanya tetap kayu, tetap tali, cuman orang melihat itu kayak bergerak-gerak seperti ular. Sedangkan kalau ularnya Musa itu memang ular betul, Pak. Nah, sekarang begini pertanyaannya. Bagi orang yang tidak beriman, dia akan berkata di pikirannya, masa tidak mungkin tongkat jadi ular, katanya. Tapi bagi orang yang beriman itu biasa saja, Pak. Kenapa? Karena tidak ada bedanya antara telur jadi ular dengan tongkat jadi ular. Paham ya? Telur jadi ular memangnya masuk akal, Pak? Tidak masuk akal, kan? Telur jadi ular tidak masuk akal. Masuk akal, Ustaz, kan ini dari ular gitu. Emangnya ular dari mana? Ya bingung juga kan. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak ada bedanya ular jadi dari telur, kemudian ular jadi dari tongkat. Maka kalau cara berpikirnya orang beriman, makanya mukjizatnya Nabi Muhammad tidak diturunkan tongkat oleh Allah, tapi diturunkan bagaimana cara berpikir seseorang. Nah, makanya orang yang pakai pikirannya, oh iya ya, berarti tidak ada bedanya antara telur jadi ular, kemudian antara tongkat jadi ular. Akhirnya penyihirnya Fir'aun ini beriman. Fir'aun ini juga takjub pada mereka. Pada Musa alaihissalam. Kenapa? Karena tukang sihirnya mengatakan ini bukan sihir. Ini memang mukjizat ini, katanya. Tukang sihirnya yang pakar sihir itu membenarkan bahwasanya itu bukan sihir. Akhirnya Fir'aun karena sombong sudah tidak beriman kepada Musa alaihissalam. Pertama. Yang kedua, Fir'aun di masa itu beberapa kemudian dilanda masa paceklik yang lama, kemarau yang panjang, itu tak berkesudahan. Semua ritual sudah dilakukan oleh Fir'aun. Semuanya sudah diusahakan.
tenaga BMKG-nya sudah, semuanya sudah tapi tidak ada hasil. Nah, katanya para paranormalnya, Fir'aun ini kayaknya tidak berhasil ini. Ada satu yang masih belum Anda lakukan. Semuanya sudah Anda lakukan. Kalau ini dibiarkan, bisa mati kelaparan Mesir ini. Bisa hancur negara kita. Semua kita sudah lakukan, cuman satu yang masih belum. Penasehatku apa yang masih belum, katanya Fir'aun. Coba kamu datang kepada Musa. Karena kita masih belum datang ke Musa. Kan katanya Musa, Tuhannya Musa ini bisa segalanya. Coba tantang Musa. Sudah didatangkan Musa. Kemudian, kenapa kok Musa didatangkan, Pak? Karena meskipun di Mesir itu masa paceklik, ternyata di lingkungannya Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya itu tidak kekeringan. Tidak kekeringan. Ini ada yang mengatakan ulama, umatnya Nabi Musa ini ada 12 kabilah. Meskipun masing-masing yang 12 ini tidak begitu banyak, lah ratusan mungkin, tidak ribuan. Datang ke sana ternyata tempatnya Nabi Musa ini subur, tidak kekurangan air. Akhirnya diundanglah Nabi Musa. Musa, katanya Tuhan kamu bisa segalanya. Coba mintakan kepada Tuhan kamu ini agar Mesir ini tidak kering. Kalau nanti Allah menurunkan hujan, apakah kamu beriman, Fir'aun? Dia pasti. Apanya yang tidak beriman? Ini kan sudah semuanya kita lakukan. Oh baik, diangkatlah oleh Nabi Musa tangan beliau. Ini disaksikan oleh Fir'aun langsung. Disaksikan oleh penduduk Mesir. Ya Allah, dengan kekuatanmu ya Allah, dengan keagunganmu ya Allah, turunkanlah hujan bagi orang-orang Mesir ya Allah. Engkau maha pengasih, maha penyayang semuanya. Akhirnya oleh Allah diturunkan hujan. Apa katanya Fir'aun? Oh enggak, ini kayaknya memang mendung gitu. Ini kebetulan katanya, kurang ajar. Jadi sudah sama misalnya Pak, ada orang sakit, sudah berobat ke dokter tidak sembuh-sembuh, akhirnya minta sama Allah, ya Allah sembuhkan saya. Tiba-tiba datang seorang dokter spesialis, tiba-tiba ketemu di jalan, curhat. Kemudian sembuh orang ini. Dia bilang, saya ini bukan dari Allah ini. Saya ini kalau bukan dokter itu kan kurang ajar ya. Dari dulu dia minta tidak sembuh-sembuh, setelah selesai berdoa dia ketemu sama dokter. Yang mentakdirkan dia bertemu sama dokter itu Allah. Nah, kemudian setelah yang kedua ini, akhirnya sudah tidak ada akal lagi. Kemudian Nabi Musa ini diserang sama Fir'aun kan? Nah itu jaraknya kata sebagian ulama antara Nabi Musa dengan Fir'aun itu gini Pak. Jadi bukan Nabi Musa di sini, bukan Fir'aun di sini, bukan. Tapi Nabi Musa di sini itu umatnya Fir'aun ini, kaumnya Fir'aun yang dikirim oleh Fir'aun ini pasukan khusus. Jadi pasukan ini tidak sembarangan dikeluarkan gitu. Kecuali bagian yang berbahaya betul, baru pasukan ini memang pengintai betul pasukan ini yang dikirimkan untuk membunuh Musa. Ketika sudah diserang, ini Nabi Musa dikelilingi Pak di sini. Jadi Nabi Musa di sini, pasukan Fir'aun di sini. Ini jaraknya tidak jauh. Katanya Fir'aun, mana yang katanya Musa? Ternyata Nabi Musa ada di depan. Kan sudah terkepung Pak ya, tidak bisa lanjut. Akhirnya Nabi Musa kan paling depan kan, umatnya di belakang. Nah itu ada di depan katanya umatnya. Oh itu ya orangnya katanya, kecil dia katanya Fir'aun. Pasukannya tidak banyak. Ini satu kali serangan ini selesai katanya. Nabi Musa bingung mau kemana. Akhirnya turunlah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala melewat Jibril alaihissalam, sampaikan kepada Musa, pukulkan tongkatnya. Seorang nabi beda dengan kita Pak. Kalau nabi sudah perintah dari Allah ya sudah, tanpa berpikir panjang. Tidak masuk akal Pak, tongkat dipukulkan kepada air itu akan terbelah. Kan Nabi Musa tidak pernah terpikir sebelumnya, karena kejadian ini tidak pernah terjadi di kisah-kisah sebelumnya. Begitupun Nabi Ibrahim alaihissalam ketika turun kepada beliau perintah sembelih anakmu, tak mikir Pak, anak mata saya, boy gitu sudah. Langsung besok dikasih tahu kepada anaknya setuju ya sudah, laksanakan. Nah ini kalau sudah Nabi dan Rasul. Kemudian sampailah langsung dipukulkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Perhatikan, jaraknya Nabi Musa dengan Fir'aun itu tidak jauh. Jadi Nabi Musa ini dilihat, kejadian itu dilihat oleh Fir'aun dengan kedua matanya sendiri. Bagaimana laut merah yang kebetul langsung membentuk dinding-dinding itu. Ada sebagian ulama berpendapat itu menjadi
aparat 12. Jadi sampai jadi 12 sehingga masing-masing kabilah ini kan ada 12 kan. Ini masuk semuanya. Ada yang mengatakan ya satu. Tapi yang jelas menjadi dinding itu 2. Kemudian lari mereka semuanya. Nah, ini yang menceritakan wajawazna bi bani Israil al-bahra fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Dan kami seberangkan bagi Bani Israel lautan fa atba'ahum fir'aun. Lalu Fir'aun membuntuti mereka wa junuduhu dan juga bala tentara mereka baghyan untuk menzalimi wa adwa dan menindas. Hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Hingga ketika hampir menimpanya Fir'aun al-gharq yaitu tenggelam, ketika hampir tenggelam qala Fir'aun berkata amantu aku beriman katanya. Ketika atas lembah beriman. Annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang Bani Israel imani kepadanya. Bila atas lembah iman apa? Wa ana minal muslimin. Dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi Fir'aun bila mati ya ngaku terus Islam apa? Terus musliman. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-ana wa qad asaita. Sekarang baru beriman kamu katanya. De emma mulai lamba ban mata tingkap ber. Mukjizat lai papadeng kamata ban Firaun. Tongkat yo bo teti olar ban ta iman. Ban beri musim kering ban kau ta iman. Bila patoron ocen ta iman. Bila ta ki purus sebelum ban ta selam, seakan bahasanya gitu, Pak. Sebelum ban ta selam, ban ngabes dari mata na ban. Bahwasanya air itu terpecah menjadi 2 langsung membentuk dinding yang sangat tinggi. Dem bila bahasa selam bahasa dia kan. Wa qad asaita sedangkan engkau sungguh telah durhaka. Ban sarakeun durhaka qablu wa kunta minal mufsidin. Sebelum itu dan engkau adalah termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Perhatikan yang dimaksud membuat kerusakan ini sering melakukan kemaksiatan, menentang kepada Allah. Maka Allah lanjutkan ayatnya, "Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Maka pada hari ini kami selamatkan engkau dengan jasadmu. Aku selamatkan engkau dengan jasadnya, bukan dihidupkan oleh Allah, tapi jasadnya yang diselamatkan. Litakuna liman khalfaka ayah, agar engkau menjadi bagi siapa saja sesudahmu sebagai pelajaran. Di sini disebut dengan ayat, kalimat ayat tidak disebutkan kecuali untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah agar dia semakin dekat kepada Allah. Makanya Al-Quran disebut dengan ayat. Karena semakin kita memahami Al-Quran maka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat Fir'aun, maka justru kita harus semakin dekat pada Allah. Nah, ini silahkan dicek sekarang. Di Google ada, di YouTube ada, di Mesir ada. Nah, silahkan kalau mau berziarah ke Fir'aun. Laknatullah alaih. Inna kathiran. Dan sungguh kebanyakan minan nasi dari manusia an ayatina terhadap ayat-ayat kami la ghafilun. Benar-benar lalai. Jadi ini jangan sampai kita sama dengan Fir'aun laknatullah alaih. Orang yang akan masuk dengan azab Allah apabila diantaranya walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang kafir wa kadzdzabu dan mendustakan, mereka itu mendustakan biayatina terhadap ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka akan menjadi penghuni neraka, hum fiha khalidun. Baik, saya yang baca dulu nanti diikuti. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum
Wa iyaya farhabun. Hati-hati di situ ada tasdid. Wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Ingat ain wa antum ta'lamun. Wa antum ta'lamun. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel, Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Hai Bani Israel, maksudnya ini ialah anak cucu dari Nabi Yakub. Perhatikan hadirin rahimani wa rahimakumullah, Israel ini adalah nama lain dari Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ini adalah keturunan dari Ishak. Ishak. Baik. Keturunan dari Ishak. Kenapa disebut dengan Israel? Isra itu perjalanan. Berjalan dia. Kemudian il itu bahasa, ada yang mengatakan bahasa Ibrani, ada yang mengatakan Suryani, tapi bukan Makoli, Pak ya. Ini jadi seseorang hamba yang suka berjalan, atau seseorang yang melakukan perjalanan menghamba pada Allah. Tapi yang jelas Nabi yang dimaksud dengan Israel ini adalah nama lain dari Yakub. Keturunan itu disebut dengan Bani namanya. Makanya disebut Bani Israel. Artinya keturunan dari Nabi Yakub. Yakub ini adalah putra dari Ishak. Ishak ini adalah putra dari Nabi Ibrahim. Baik. Ingatlah akan nikmat karuniaku yang telah kuberikan kepada kalian. Maksudnya kepada nenek moyang kalian berupa menyelamatkan kalian dari kejaran Fir'aun. Perhatikan ya. Jadi ini Bani Israel ini nanti dari keturunan Israel, keturunan Yakub,
Nabi Musa ini termasuk keturunan dari Israel. Menaukan awan dan lain-lain, yaitu mensyukurinya dengan jalan taat kepada Allah. Wa aufu bi ahdi, dan penuhilah janji kalian kepadaku yang telah kalian janjikan dulu berupa keimanan kepada Muhammad. Jadi di kitab-kitab mereka, di kitab-kitab Bani Israel, itu sudah diterangkan, Pak, bahwasanya nanti akan ada nabi terakhir, penutup akhir zaman. Maka Allah menagih janjinya, penuhilah janji kalian kepadaku, kata Allah. Ufi bi ahdikum, niscaya aku penuhi pula janjiku kepada kalian berupa pemberian pahala dan masuk surga. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah kalian harus takut hingga kalian tidak berani menyalahi janji itu dan kalian tidak perlu takut kepada pihak lain. Perhatikan, untuk membenarkan bahwasanya Rasulullah memang nabi dan rasul, kok bisa tahu beliau bahwasanya di ajaran-ajaran mereka itu ada perjanjian gitu. Sedangkan beliau tidak tahu baca, kan? Nah ini aneh. Cuman kalau orang sudah tertutup hatinya, tukang sihir ini. Ya sudah, andal-andalnya itu. Wa aminu bima anzaltu, dan berimanlah kalian pada apa yang kuturunkan, yakni Al-Qur'anul Karim, musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan apa yang ada beserta kalian, yaitu Taurat. Jadi Al-Quran ini isinya sama dengan Taurat. Paham ya? Makanya Al-Quran ini untuk membenarkan isi Taurat yang sebenarnya. Karena Taurat sudah diubah, maka turunnya Al-Quran untuk mengkritik yang diubah tadi. Yang palsu tadi. Jadi kalau dengan ajarannya dulu, dengan ajarannya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam sama, yaitu mentauhidkan Allah. Kemudian, wala takunu awwala kafirin bi, dan janganlah kalian menjadi orang-orang pertama yang kafir kepadanya, yakni dari golongan ahlul kitab. Karena orang-orang yang di belakang itu hanya akan mengikuti sikap dan tindakan kalian, sehingga dosa, kekafiran mereka akan terpikul di atas pundak kalian. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, dan janganlah kalian jual, janganlah kalian tukar bi ayati, ayat-ayatku ini. Maksudnya ayat, sekali lagi, pesan yang menjadikan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terdapat dalam kitab suci kalian tentang sifat-sifat dan ciri-ciri Muhammad. Jadi di kitab-kitab mereka sudah tahu ciri-cirinya Nabi Muhammad seperti apa. Samanan qalida, dengan harga yang rendah, dengan pengganti yang rendah nilainya berupa harta dunia. Karena ditegaskan oleh Allah, wal akhiratu khairul laka minal ula. Wa iyaya fattakun, dan hanyalah kepada akulah kalian harus bertakwa. Maksudnya takut dalam hal itu dan bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wala talbisul haqqa bil batil, dan janganlah kalian campur adukan barang yang hak yang telah kuturunkan kepada kalian bil batil, dengan yang batil yang kamu ada-adakan. Wa taktumul haqq, dan jangan pula kalian sembunyikan yang hak itu berupa sifat dan ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui bahwa ia hak adanya. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah salat, bayarkanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Perhatikan, wa aqimus salat wa atuz zakat. Kenapa kok bukan wa atus salat, misalnya wa atuz zakat? Ma'aqim. Disebut salat ini selalu diperintahkan oleh Allah dengan kalimat aqama yuqimu aqim. Maksudnya yang diinginkan oleh Allah ketika sholat ini jangan main-main. Semaksimal mungkin kita serius dalam sholat. Karena kalau kita main-main dalam sholat, maka masuk kita fawailul lil musallin. Yang dimaksud tidak main-main dalam sholat, kita berusaha betul bagaimana memaksimalkan sholat kita meniru baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tumakninahnya dan yang lain-lain. Bahkan cara wudunya, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Artinya salatlah bersama Muhammad dan para sahabatnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada para ulama, mereka yang pernah memesankan kepada kaum kerabat mereka yang masuk Islam, tetaplah kalian dalam agama Muhammad karena ia adalah agama yang benar. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu menyuruh orang lain berbuat kebaikan, yaitu beriman kepada kerasulan Muhammad, wa tansawna anfusakum, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri,
hingga kamu mengabaikan dan tak mau beriman kepadanya. Wa antum tatlunal kitab, padahal kamu membaca kitab yaitu Taurat, di dalamnya tercantum ancaman atau siksaan terhadap orang yang tidak sesuai antara perkataan dan perbuatannya. Jadi di kitab mereka, di kitab Taurat itu sudah ada keterangan, Pak, bahwasanya Allah mengancam orang yang hanya tahu mengasih tahu orang lain tapi tidak bisa melakukan. Ini hati-hati. Ustadz, saya kayaknya ini takut Ustadz untuk ngasih tahu ke orang kalau saya masih belum. Begini Pak maksudnya. Kalau sampean ini tetap ingkar terhadap kejelekan itu, misalnya sampean ini terkadang sholat berjamaahnya lambat misalnya. Nah, jangan sampai karena sampean pernah lambat kemudian sampean tidak mengatakan bahwasanya sholat berjamaah di awal waktu itu baik. Sehingga nanti orang-orang tidak tahu bahwasanya sholat berjamaah di awal waktu itu baik. Nah, Ustadz, bagaimana dengan saya? Yang penting kesalahan itu sampean sesali, bukan masalah bangga. Yang dimaksud di sini, dia sering menasihati orang lain, tapi dia tidak mau mengikuti. Beda dengan orang yang mau mengikuti, tapi terkadang karena kelemahan diri, kita ini tidak bisa. Tapi kita menyesal karena tidak mengikuti. Faham Pak ya? Baik. Kemudian, watan sauna, misalnya orang bersedekah. Karena sampean miskin, tidak punya uang, kemudian sampean tidak bersedekah. Nah ini, nanti masuk ayat ini Ustaz. Bukan. Kalau sampean orang kaya, kemudian sampean, ya sudahlah, seperti izin saya tak bagi goreng. Nah masuk ayat ini. Tapi kalau misalnya kita miskin, cukuplah. Tidak begitu miskin. Kemudian kita nyuruh orang lain, tidak maksud ayat ini. Baik. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mereka, di kitab-kitab mereka, itu juga diterangkan bahwasanya orang yang hanya pandai mengasih tahu orang lain, tapi dirinya tidak mau membenarkan dirinya, maka juga ada ancaman. Afala ta'qilun, tidakkah kalian mau berfikir? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dalam menghadapi urusan atau kesulitan-kesulitanmu. Nah, ini rumus dalam Al-Quran. Silahkan sampean ini baca 30 juz. Tidak ditemukan dalam Al-Quran ketika kita punya masalah disuruh mengeluh. Tidak dibenarkan. Kita punya masalah, oleh Allah diberi solusi. Apa solusinya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolongan dengan cara apa? Perhatikan. Sampean kalau punya masalah curhat ke orang, beni elang masalah apa? Atambe. Duh, palang ini saya. Dek remah. Aduh, capuk rematik saya. Aduh, palang. Berin wak nih romaru yang amputasi jan. Amon, jan sakit. Dek rumah saya ini capuk ini saya keker autang ke bank ini capuk riba. Aduh, palang sampean. Orang kalau riba, riba, satu makan riba lebih besar dosanya daripada 36 kali berzina. Aduh, gimana bosan. Jadi kalau kita punya masalah, Pak, itu curhatnya pada Allah. Salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Perhatikan. Sampean kalau punya masalah, jangankan masalah yang kecil, masalah dosa sekalipun jangan sampai orang tahu. Cukup sampean dengan Allah saja. Kalau sampean punya salah sama Allah, sampean yang curhat, maka rahasia sampean aman. Tapi sampean kalau sudah ke orang lain, ingat ya, jangan kasih tahu ke siapa-siapa. Baik. Akhirnya ketemu sama orang, ingat ya, jangan kasih tahu ke siapa-siapa. Soalnya ini pesan dari Pak Hamdan. Nah, akhirnya ini terus ngalir ke Aftar. Ingat ya, ini suruh sedikit kebulu kasih Ustaz. Dari saya Pak Hamdan. Saya bilang ke Tad Luhut, sampean tahu apa Ustaz? Kurcuk kebulu ya. Akhirnya Pak Hamdan kebulu kapi, Pak tahu kapi ini. Baik, wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan bis-sabri dengan sabar. Maksudnya di sini menahan diri dari hal-hal yang tidak baik. Biasanya kalau potensi orang melakukan dosa, Pak, melakukan kejahatan, biasanya ketika dia punya masalah. Orang mencuri biasanya kalau kekurangan. Paham Pak ya? Orang korupsi biasanya dia tidak kekurangan, tapi dia merasa kurang. Maka oleh Allah bis-sabri, dengan sabar. Untuk taat kepada Allah. Was-shalah, dan shalat. Nah ini khusus di sini disebutkan salat karena ketika Rasulullah SAW punya masalah, beliau ketika punya masalah apapun langsung beliau istirahatkan masalah tersebut dengan salat. Maka kalau beliau lagi risau, hatinya gelisah, beliau salat. Makanya sering ini di
Kisahkan Bilal aqimis salat, adzankan salat. Adzan Bilal. Kenapa? Aku ingin salat. Arihna biha. Aku ingin istirahat. Nah, Rasulullah. Kemudian ada yang mengatakan ini ditujukan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi ini punya ciri khas, Pak, ingin menguasai terus. Sampai sekarang orang Yahudi ini seperti itu. Dia ingin angkuh dengan kepunyaannya gitu, ingin sombong. Nah, kenapa disuruh sholat? Karena ketika orang sholat itu, ketika kepala ini diletakkan di bawah, karena orang Yahudi ini ketika Nabi Muhammad diutus harus ikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang asalnya sombong untuk meletakkan kening yang ada pikiran sombong ini ke tanah agar menghilangkan kesombongan. Kemudian wa innaha, dan sesungguhnya, maksudnya sholat ini lakabiratun, berat, illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Perhatikan, yang dimaksud khusyuk di sini yaitu selalu cenderung untuk berbuat taat kepada Allah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang yakin annahum mulaqu rabbihim, bahwasanya mereka akan menemui Tuhan mereka ketika saat bangkit nanti di hari kiamat. Jadi kita harus sadar bahwasanya kita akan mati, dan ketika kita mati kita akan bertemu dengan Allah. Wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya, yaitu di akhirat, dan bahwa ia akan membalas segala perbuatan mereka. Jadi ini berkesinambungan dengan ayat yang walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Jadi Allah tegaskan lagi bahwasanya untuk orang bisa khusyuk dalam sholat, untuk bisa nyaman menjalani kehidupan, bahasa kasarnya gini Pak, apapun masalah kita, kalau kita sholat akan mengingatkan kita bahwasanya kita bukan tempatnya di sini, tapi tempatnya di akhirat. Semakin kita sadar bahwasanya tempat kita di akhirat, semakin kita sadar bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin hilanglah ambisi-ambisi kejahatan kita untuk lama-lama hidup di dunia. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Saya ingin minta Pak, ditahan, insyaallah besok kita kembali.